Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Hayu di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 4, Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam. Arus air untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lain yang termasuk energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan listrik. Energi listrik dialirkan ke permukiman melalui kabel-kabel. Energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbaharui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui yang ada di bumi. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Berikut adalah manfaat energi matahari. Bagi tumbuhan, energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Bagi manusia, energi cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Bagi beberapa hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi dan siang hari. Sedangkan bagi alam, energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi dan siang hari. Nah, anak-anakku semua, kerjakanlah di buku latihan kalian. Buatlah peta konsepnya dengan mengisi kolom-kolom berikut. Manfaat energi matahari bagi manusia, bagi hewan, bagi alam, dan bagi tumbuhan. Yang kedua. Soal yang kedua, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Yang keempat, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Soal yang kelima, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Nah, kalian tulis perlengkapan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya di tabel berikut. Selamat belajar anak-anakku semua. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.